telah dibuka secara rasmi pada tahun 2002 di atas tapak berkeluasan 5 ekar yang bernilai 7.8 juta ringgit Malaysia. Kini, SK Taman Kota Jaya berdiri megah menerajui transformasi sekolah 2025 di bawah kepimpinan Puan Samsia binti Husin sebagai guru besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bicara Maya, anjuran Pusat Sumber Sekolah SK Taman Kota Jaya, Kota Tinggi Johor, Malaysia. Saya, Resmi Zulaika, selaku moderator Bicara Maya hari ini. Apa khabar semua? Semoga anda sihat, ceria dan bahagia selalu. Alhamdulillah, hari ini kita ada 3 orang ahli panel yang akan bersama-sama dalam sesi Maya bertajuk Permanfaatan Pusat Sumber. Panel pertama, Nur Azlina bersama-sama anak muridnya iaitu Elisa binti Hairul Helmi. Seterusnya, panel ketiga pula Puan Syafiana Putri binti Muhammad Yusof dari Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim, ditemani oleh pelajarnya iaitu panel keempat, Saudari Diana yang cantik manis. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan pula panel kelima iaitu Bu Erma Walis, Guru SMA 5 Batam. Selamat datang Bu. Seterusnya, panel ke-6 dan ke-7 pula didatangkan khas dari Batam, Indonesia iaitu Saudari Elsa dan Saudari Mayang. Soalan buat Saudari Yana, pelajar IPG KTI. Sebagai seorang bakal guru, bolehkah Saudari Yana kongsikan pengalaman cara mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dalam tempoh PKP ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Moderator yang cantik manis. Terima kasih juga kerana memuji saya menjadi insan yang cantik dan manis. Okey, baiklah. Untuk soalan yang diberikan kepada saya, soalan dia berbunyi, ceritakan bagaimana pengalaman melalui proses PDP dalam tempoh PKP. Okay, seperti tuan-tuan dan puan-puan yang tahu, sedia maklum, saya merupakan pelajar tahun akhir di IPG Kampus Temenggung Ibrahim Johor. Jadi nak katanya semasa proses tempoh PKP merupakan tempoh saya melalui semester akhir, di mana semangat berkobar-kobar untuk menamatkan pengajian tetapi tertunda kerana akibat daripada PKP, tak dapat masuk kelas dan sebagainya. Okay, tapi sebenarnya itu tidak menghalang atau membatasi proses PDP itu untuk terus berlanjut. Kerana apa? Kerana keadaan PKP ni keadaan yang mendesak ni telah
telah digunakan oleh kami para pelajar dan juga para pensyarah untuk melaksanakan kelas seperti biasa. Cumanya tidak secara fizikal tetapi secara online ataupun secara dalam talian. Okey, jadi rangkuman kepada soalan Cik Moderator tadi, saya rangkumkan soalan ni kepada dua bahagian. Pertama, saya rangkumkan kepada dua P sebenarnya. P yang pertama adalah pelaksanaan PDP dan P yang kedua adalah pengadaptasian norma baharu. Okey, terus kepada poin yang pertama, pelaksanaan PDP. Boleh saya katakan pelaksanaan PDP walaupun dalam tempoh PKP kita tidak bersua muka, tidak dapat berinteraksi secara berhadapan tapi tetap berjalan dengan baik. Kerana apa? Kerana kita ada platform yang sangat baik untuk kita melaksanakan PDP tanpa sebarang halangan. Okay, kalau di IPG KTI sebenarnya online class ni dah selalu. Online class ni sebenarnya dah selalu. Cumanya dia tidak secara keseluruhan, tidak secara holistik. Tetapi disebabkan oleh PKP ni maka pelaksanaan PDP tu menjadi lebih holistik. Okey, saya bagi satu contoh mudah, antaranya adalah Google Classroom. Di mana pensyarah mereka akan memberikan link kepada kami akan masuk, login dan kita akan melaksanakan sesi pembelajaran seperti biasa. Ada nota, ada yang membentang, kita sebagai pelajar responsif terhadap topik perbincangan yang dibincangkan dalam kelas. Okey, seterusnya adalah berkaitan tentang Google Slide, Google Meet. Contoh kalau pensyarah rasa macam, rasanya macam tak kurang respon daripada pelajar kalau menggunakan hanya type. Jadi kita boleh jumpa secara maya dekat Google Classroom, dekat Google Meet, dekat Zoom meeting. Itu tak jadi masalah. Lagilah kita boleh macam nampak, oh ada yang baru bangun tidur. Dan sesi pembelajaran tu sebenarnya jadi lebih menarik kerana bila kita secara online, skop ataupun link pautan kita terhadap internet ni lebih tinggi. Macam contoh kita nak share apa-apa, kita boleh terus linkkan masuk dalam Google, kita boleh share, tengok sama-sama. Okey, selain tu kita juga ada kongsikan mengenai platform-platform yang terbaru. Contohnya kita guna YouTube Live. Okey, kalau YouTube Live bagi saya jujurnya dia adalah baru bagi saya kerana dalam pandangan dan konsep hidup saya bila nampak YouTube ni apa yang saya nampak, oh kita tengok video, kita tengok movie, kita tengok Blackpink kan, kita tengok benda-benda yang budak-budak suka tengok ataupun nak diamkan anak murid, kita buka YouTube dan sebagainya kan. Itu adalah konsep kita, konsep saya lah. Tetapi bila dalam tempoh PKP ni, pembelajaran melalui YouTube Live ni, dia jadi lebih menarik. Kerana rupa-rupanya bila kawan kita upload satu video dekat channel dia, okey jom kita tengok ramai-ramai. Kemudian kita boleh komen kat situ. Aku rasa bukan macam tu lah teknik pembelajaran dia. Aku rasa kita share macam ni. Dan secara YouTube Live tu, walaupun di platform yang kita dah familiar dengan benda yang hiburan, tetapi kita jadikan platform hiburan itu sebagai platform pembelajaran. Jadi saya rasa peluang untuk melaksanakan proses PDP dalam tempoh PKP secara online ni sangat menarik. Okey, selain tu juga tadi P yang pertama pelaksanaan PDP. Seterusnya adalah P yang kedua iaitu pengadaptasian norma baharu. Okey, apa yang saya belajar dalam proses pelaksanaan PDP semasa PKP ni, saya belajar pertama mengenai komitmen. Okay, sorry lah nak cepat cakap kan. Melalui komitmen. Kenapa pentingnya komitmen dalam pelaksanaan kelas online dekat rumah? Sebab apa? Okay, kita dah deal dengan pensyarah jam 7.30 kena masuk. Tetapi kita lengah-lengah. Sebenarnya itu telah melambatkan proses pembelajaran sebab mestilah kita nak tunggu, okey, bagi link, masuk. Kita nak tengok, okey, sekurang-kurangnya 10 orang dah masuk, baru jalan. Tapi kalau kita tak ada komitmen dalam pengurusan masa, sebenarnya itu akan membebankan dan ibarat kita tak ada common sense terhadap orang yang dah masuk dalam kelas tu. Okay, jadi apa yang saya belajar adalah dari segi komitmen lah, komitmen pengurusan masa. Okey, dan yang kedua adalah komitmen interaksi kita terhadap pembelajaran. Mungkin di dalam kelas kita tak jadi responsif. Okey, kita mungkin sebagai pelajar yang diam, cikgu ajar kita diam. Tapi kita nampak, pensyarah kita nampak, oh dia ada kat situ. Tapi kalau kelas online, kita senyap, pensyarah kita takkan nampak. Jadi sama ada kita nak ataupun tak nak involve dalam sesi pembelajaran tu, kita kena responsif. Itu yang saya belajar. Okay, jadi bila dalam kelas online, hatta orang-orang sahabat-sahabat saya yang dalam kelas sebenarnya senyap, tetapi apabila dalam kelas online, mereka jadi manusia yang paling rajin dan paling banyak bercakap. Manusia yang paling rajin memberikan input, memberikan point. Sebab apa? Sebab kelas tu online. Jadi macam sangat aktif, keyboard warrior. Okay, saya rasa setuju. Mereka jadi sangat
involved dan responsif dalam kelas. Jadi itulah poin kedua yang saya belajar, iaitu mengenai sikap komitmen kita respon terhadap sesi pembelajaran tu. Okay, kerana sesi pembelajaran ni memang guru yang merancang sama ada proses tu perjalanan dia daripada mula sampai akhir. Tapi yang memastikan PDP itu menarik atau tidak sebenarnya bagaimana kita menjadikan proses PDP itu menarik. Jadi sebagai pelajar, ini bakal guru, kita kena jadikanlah proses PDP itu menarik dengan sentiasa memberi respon terhadap sesi pembelajaran. Okey, poin yang ketiga adalah daripada aspek pendedahan teknologi. Seperti yang kita sedia maklum, zaman moden sekarang, teknologi abad 21, pelajar kita lebih tinggi pengetahuan teknologinya berbanding kita guru-guru. Itu memang tak boleh nak disangkal lagi lah. Walaupun saya ni kira generasi muda lah, boleh nak kata muda lah. Tapi saya pun tidak terlalu up to date dengan aplikasi ataupun platform teknologi. Mereka lagi up to date. Macam saya dah masuk sekolah, dia orang cakap, cikgu tahu tak kita main game sekian. Saya macam, cikgu tak tahu. Tapi kita perlu berpura-pura tahu. Tapi ambil tahulah lepas tu, jangan tak tahu terus kan. Okey, jadi dengan kelas PDP secara online ni, saya belajar mengenai pendedahan teknologi. Platform-platform baru seperti platform YouTube, live, platform Telegram, Google Classroom yang seperti saya telah bincangkan dalam pelaksanaan PDP tadi dan sebagainya lah. Jadi sangat berguna untuk seorang bakal guru masa kini untuk mereka sentiasa update dengan platform-platform pembelajaran yang terkini. Jadi itu adalah antara perkongsian saya terhadap proses pembelajaran PDP secara online semasa PKP. Dan apa yang saya nak cakapnya adalah PKP, kita berada di rumah, tidak boleh keluar rumah, tidak membatasi atau menghalang sesuatu proses pembelajaran. Kerana sekarang peluang kita meluas. Jangan jadikan keterbatasan kita tu menghalang proses PDP kita. Kerana belajar boleh di mana-mana saja sebenarnya. Okay, jadi keadaan yang mendesak, iaitu keadaan PKP ni, keadaan yang mendesak kita ni, sebenarnya telah jadikan kita seorang pendidik yang lebih kreatif untuk kita mencerap segala peluang dan ruang yang ada supaya kita lebih jadi manusia yang kreatif dan bermanfaat untuk anak murid kita dan semua orang dekat sekeliling kita. Jadi itu saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Yana. Semoga idea kreatif daripada golongan muda ini memberi impak positif kepada para pelajar yang lain. Seterusnya beralih ke panel kedua kepada Saudari Elsa, pelajar SMA 5. Bagaimanakah cara Saudari Elsa belajar di rumah sepanjang tempoh PKP ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Idul Lestari, perwakilan dari SMA Negeri 5 Batam, saya kelas 3. Thanks for the question. Tapi sebelumnya, saya harap semua partisipan yang ada di webinar ini always in a healthy condition. Oke, di sini saya akan menjawab soalan yang sudah diberikan terhadap saya, yaitu bagaimana cara belajar saya pribadi di rumah dalam tempoh PKP ini. Oke, as we know, awal tahun ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya penyakit pernafasan menular yang disebabkan oleh virus yang digadang-gadangkan berasal dari negara Cina. Yes, it's coronavirus disease 2019 or COVID-19. Dan lebih masa, penyakit ini pun berubah menjadi sebuah pandemik karena sudah menyebar di seluruh dunia. Dan hampir sebagian besar penduduk dunia sudah merasakan impact dari pandemik ini. Dan sektor-sektor di kehidupan pun juga akan merasakan impact dari pandemik ini. Jadi saya akan mengambil 3 sektor di kehidupan untuk sebagai contohnya. Yang pertama ada di sektor ekonomi. We can see setelah adanya pandemik ini, jumlah pengangguran meningkat, company-company pun terpuruk, dan parahnya lagi, ekonomi global pun semakin menurun. I'm sure impact ini tak hanya kena di Indonesia or in Malaysia, tapi di semua belahan dunia. Second, ini ada di bidang pariwisata. Sektor pariwisata pun juga terkena impact-nya. Tahun lalu sebelum muncul pandemik ini, kita free je, nak holiday keluar kota ke, nak holiday keluar negeri. Tapi semenjak ada pandemik ini, kita dibatasi, semua pergerakan kita dibatasi. Jangankan mau keluar kota, tempat wisata dalam kota pun ditutup untuk mengantisipasi adanya penularan virus.
Sebab itulah profit dari industri penerbangan atau travel pun juga menurun. Dan contoh ketiga, ini spesial karena sangat menyangkut dengan materi sekarang, yaitu pada sektor pendidikan. Cikgu-cikgu dan murid-murid di seluruh dunia pasti merasakan impact dari pandemik ini. Even just a little. Moreover, in Indonesia, we as a student really got the impact. Yang sebelumnya kita melakukan kegiatan belajar mengajar, di Indonesia itu sebutnya sebagai KBM, kegiatan belajar mengajar, dan sementara ini dialihkan menjadi pelajaran jarak jauh atau PJJ. Especially for my school, SMA Negeri 5 Batam, kegiatan belajar mengajar kami sementara ini dialihkan menjadi kegiatan pembelajaran via daring atau online. Contoh aplikasinya itu seperti Google Classroom, Zoom, Google Drive, and any other. Tapi, walaupun pembelajaran kami melalui online, kami tetap bersemangat dan masih bisa mengikuti semua materi pembelajaran dengan baik. Karena di aplikasi tadi, pengajar-pengajar SMA Negeri 5 Batam selalu mengimbangi tugas yang diberikan dengan adanya materi video pembelajaran. Dari pembelajaran via online ini, tentu ada beberapa siswa yang mendapatkan good impact dan sebagainya mendapatkan not really good impact. Tapi untuk saya pribadi, pembelajaran via online ini mengajarkan saya untuk lebih more active, more creative, lebih mandiri, dan juga lebih peka daripada sebelumnya. Karena jika ada materi atau soalan yang saya tak paham, saya akan berusaha untuk menguliknya lebih dalam, entah I search from Google atau YouTube, or I just need to solve it just by myself. Dan karena itulah saya ngerasa bahwa pembelajaran via daring ini memberikan impact yang lebih kepada saya. Selama pembelajaran online ini saya tidak merasakan adanya perubahan yang signifikan dalam cara belajar saya. Karena kami tetap dikasih buku pegangan, dan kami juga bisa men-search dari Google. Kami juga disertai dengan materi video pembelajaran yang diberikan oleh pengajar. Semua masih bisa dikendalikan menurut saya. Kalau untuk cara belajar saya pribadi, dari hari Senin sampai Jumat, saya berusaha untuk mengikuti semua pembelajaran via daring ini dengan benar, dengan tepat waktu. Jika ada tugas yang diberikan, maka saya akan berusaha betul-betul untuk mengerjakannya tepat waktu, agar tugas itu tidak semakin menumpuk dan semakin banyak nanti. Pembelajaran online kami dimulai pada pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore. Dari pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore nanti, siswa betul-betul diharapkan untuk selalu stay on phone, agar jika ada materi atau tugas baru yang masuk, kita langsung bisa mempelajarinya atau langsung bisa mengerjakannya. Sebenarnya untuk saya, yang paling penting dari cara belajar ini adalah time management. Karena time management, kalau time managementnya bagus, maka semua hal akan berjalan dengan lancar. Good time management will make a good life. Oke, kalau selama pembelajaran online ini saya belum ada merasakan pressure yang amat-amat sangat. Karena tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar di SMA 5 selalu dibarengi oleh materi video pembelajaran. Maka dari itu, kami sebagai siswa masih bisa mengendalikan tugas yang diberikan. Sebenarnya, tak ada yang susah jika kita memang benar-benar niat untuk belajar. However, belajar memang tugas kita as a student, right? Dan juga misalnya ada reason dari salah satu student. Dibilang, bagaimana daring ini kami tidak mendapatkan materi pembelajaran yang cukup. Terus guna Google, YouTube, dan lain itu untuk apa? So like that. Cuma ada satu hal yang buat saya merasa kesusahan jika pelajaran daring online ini. Ketika koneksi buruk nanti, itu nanti saya langsung bingung. How can I finish the task? How can I send it to the teacher? Hanya satu hal yang membuat saya sulit pas pembelajaran daring online ini. Tapi saya rasa dari koneksi buruk tadi, it teach me how to work under pressure, how to solve the problem under pressure, because I'm sure nanti pas kita ada kerja, pasti so much more pressure that we will get. Oke, saya rasa segini aja jawaban saya atas persoalan yang sudah diberikan tadi. Tetap semangat bagi semua partisipan, cikgu-cikgu dan siswa yang ada di webinar ini. Thanks for the time that you give to me. Mohon maaf jika ada silap-silap kata. Stay positive, grateful, and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah ke Elsa dan rakan-rakan di sana kerana dapat menimba ilmu walaupun di rumah. Seterusnya, soalan buat Puan Syafiana.
Pada pendapat Puan, sebagai pendidik di IPG, apakah program yang sesuai untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber itu sendiri? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada panel-panel kita pada pagi ini. Cikgu Azlina, Saudari Elsa, Saudari Elisha, Bu Erma, Saudari Yana dan Saudari Maya. Terima kasih dan tahniah kepada moderator kita, Saudari Yasmin. Okey, program yang sesuai untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber. Satu soalan yang bagus. Saya akan bercakap mengenai pusat sumber Datuk Muhammad Said di Institut Pendidikan Guru Temanggung Ibrahim, tempat saya bertugas sekarang, yang melahirkan bakal guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Beberapa program telah dilaksanakan dan sedang dirancang di pusat sumber kami untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber. Okay, pertama adalah mengadakan program yang menggunakan sumber yang terdapat di pusat sumber, seperti contoh program literasi maklumat kepada pelajar-pelajar yang baru mendaftar di IPG, di mana pelajar dibimbing dengan cara yang betul untuk mencari maklumat yang tepat dan sahih. Serta perundingan penyelidikan di mana kita membantu pelajar yang sedang membuat penyelidikan untuk membantu mencari bahan-bahan penyelidikan mereka serta pensyarah-pensyarah yang sesuai untuk mereka membuat rujukan. Okey, kedua dengan menyediakan ruang di pusat sumber yang dapat menggalakkan komuniti seperti book club, persatuan, jawatan kuasa khas. Komuniti ini secara tidak langsung menggalakkan ahli yang tidak pernah pergi ke pusat sumber kerana pusat sumber bagi mereka adalah Google. Kan macam kita Google search kan. Okay. Dapat melihat suasana, infrastruktur, kemudahan pusat sumber yang secara tak langsung maybe memanggil mereka untuk mengambil satu buku untuk dibaca. Okay. Dan ketiga, mengadakan pertandingan yang berkaitan dengan sumber yang terdapat di pusat sumber itu sendiri seperti teka silang kata, quiz, treasure hunt atau apa-apa je pertandingan yang setiap sudut pusat sumber tu dia boleh gunakan. Okay, sebenarnya ada banyak lagi program tetapi buat masa ni kekangan daripada COVID-19 ni yang membuat program-program tersebut terpaksa ditangguhkan dahulu. Tetapi kita jangan berhenti sampai situ. Okay, kita adakan macam-macam aktiviti seperti membaca pantun, membaca syair ataupun program membaca satu keluarga dengan memuat naik gambar di mana mereka membaca dalam media sosial Perpustakaan Negara Malaysia dan macam-macam lagi untuk menggantikan kalau orang tak dapat datang ke pusat sumber. Okay? Dan kita juga menyediakan macam-macam sumber digital supaya pelajar tidak berhenti untuk membuat rujukan. Contohnya buku digital, seperti kalau ikut statistik Perpustakaan Negara Malaysia pun peningkatan peminjaman buku digital meningkat semasa COVID-19. Jadi program-program macam tu perlu diadakan walaupun kita disekat dengan COVID-19, masalah COVID-19. Okay, sebenarnya ada banyak lagi lah untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber ni. Tetapi apa yang penting adalah kerjasama dari semua staf yang ada di pusat sumber dan sokongan daripada pihak pentadbiran itu sendiri yang dapat menjayakan program-program yang kita rancang. Saya rasa saya menjawab soalan Saudari Yasmin tadi. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan Syufiana. Semoga program yang dicadangkan dapat meningkatkan penggunaan pusat sumber kita semua. Seterusnya, soalan buat Elisha. Sebagai seorang murid sekolah rendah, apakah aktiviti yang Elisha lakukan sepanjang tempoh PKP agar dapat mengisi masa dengan aktiviti yang bermakna? Silakan. Terima kasih atas soalan itu tadi. Seperti yang kita tahu, semasa tempoh PKP,
murid-murid tidak dibenarkan bersekolah. Jadi murid-murid dikehendaki belajar secara atas talian di rumah. Saya belajar untuk membiasakan diri di rumah, untuk belajar di rumah secara atas talian. Saya juga berasa bertuah ketika tempoh PKP kerana lebih banyak masa lapang bersama keluarga. Secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturahim. Saya telah menyertai pertandingan secara atas talian, antaranya pertandingan bercerita, rancangan Apud dan Didik di Radio Johor FM dan pertandingan bercerita peringkat negeri. Alhamdulillah, saya mendapat johan dalam kedua-dua pertandingan tersebut. Terima kasih. Wah, tanya Elisha. Semoga Elisha terus cemerlang. Seterusnya, soalan buat Bu Irma, guru SMA 5. Apakah peranan pusat sumber dalam usaha meningkatkan amalan membaca dalam kalangan pelajar di SMA 5 ketika tempoh PKP ini? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator kita yang cantik, yang luar biasa pada pagi hari ini, untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk menjawab soalan atau pertanyaan. Apakah peranan pusat sumber dalam usaha meningkatkan amalan membaca di kalangan pelajar SMA Negeri 5 Batam dalam masa PKP atau COVID ini? Baik, kata-kata sanjungan dan penghormatan kami tumpangkan pada pembicara terdahulu saja. Dalam bahasa Indonesia, pusat sumber ini kami sebut dengan perpustakaan. Gitu. Nah, kata-kata para guru kita terdahulu, perpustakaan adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Begitu katanya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan tidak pernah terlepas dari kegiatan membaca dan menulis. Dan pada masa COVID ini tentunya kondisinya menjadi berbeda. Sebelumnya kita belajar secara langsung dengan cara tatap muka di kelas, dan sekarang kita alihkan menjadi pembelajaran non tatap muka. Kita belajar dengan menggunakan internet, istilahnya di Indonesia itu dengan istilah PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring dalam jaringan, begitu. Itu istilahnya di tempat kita di Indonesia ini. Nah, terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh saudari moderator cantik kita tadi, maka tentunya dengan kondisi pandemik ini, peranan pusat sumber juga ikut menjadi beralih dalam arti pusat sumber tidak lagi melayani peserta didik atau pelajar dalam hal pemanfaatan fasilitas secara langsung di perpustakaannya atau di sekolahnya, tetapi kita alihkan ke fungsinya beralih menjadi layanan digital begitu, layanan digital atau secara online dalam talian begitu. Nah, apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk membantu para peserta didik kita atau pelajar-pelajar kita mencari referensi-referensi yang bisa diunggah oleh pelajar tersebut. Kemudian juga perpustakaannya mengadakan buku-buku elektronik, e-book begitu sebanyak-banyaknya, sehingga itu bisa membantu para pelajar kita dalam mencari materi-materi yang mungkin bisa mereka Google, mereka cari secara online begitu. Namun yang intinya adalah kegiatan membaca tetap dapat terlaksana dengan baik. Adapun layanan-layanan yang diberikan oleh perpustakaan kita di sini atau pusat sumber kita di sini antara lain adalah yang pertama layanan koleksi digital, yang kedua menyediakan berbagai tautan link pusat sumber digital dan sumber informasi elektronik. Yang ketiganya memberikan panduan aplikasi digital dan sumber elektronik. Yang keempatnya layanan sumber informasi terseleksi. Yang kelima layanan kemas ulang informasi. Yang keenam layanan literasi informasi. Yang ketujuh layanan bercerita atau storytelling. Yang kedelapannya itu ada kuis-kuis yang kita laksanakan secara daring atau secara online. Dan yang kesembilan adalah dengan mengadakan berbagai macam lomba, di mana lomba-lomba ini nantinya
akan membantu pelajar-pelajar kita di sini meningkatkan amalan membacanya. Lomba-lomba tersebut antara lain adalah yang pertama menulis cerpen, yang kedua resensi buku, yang ketiga lomba cipta dan baca puisi, dan kesemuanya insya Allah nantinya akan bisa meningkatkan amalan membaca di kalangan pelajar SMA Negeri 5 Batam. Nah, intinya peranan pusat sumber dalam usaha meningkatkan amalan membaca di kalangan pelajar SMA Negeri 5 Batam tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan moda yang berbeda. Dulunya kita menggunakan sistem manual dan sekarang beralih ke pusat sumber informasi digital, di mana peserta didik kita ajak untuk selancar di internet atau di dunia maya. Begitu. Jadi kebutuhan peserta didik atau pelajar kita di sini tetap terpenuhi dan amalan membaca pun tetap terlaksana dengan baik. Begitu. Namun demikian, ini juga tentunya bukan tanpa masalah sama sekali gitu, karena mengingat jumlah peserta didik kita di sini sangat banyak sekali, sehingga kendala-kendalanya pun juga cukup banyak. Kendala terbesarnya adalah ketersediaan jaringan internet di tempat kita. Jadi kendala-kendala tersebut mungkin dapat kami rinci sebagai beberapa bagian. Pertama, ada peserta didik kita yang memang tidak memiliki gadget sama sekali atau tidak punya gawai sama sekali, sehingga mereka tidak bisa akses di internet. Jadi untuk pelajar-pelajar seperti ini kendalanya memang luar biasa bagi kita, karena untuk didatangkan ke sekolah itu tidak mungkin, dan itu ada di sekolah kita. Kemudian ada lagi peserta didik kita yang harus berbagi atau bergantian menggunakan gadgetnya untuk proses belajar mengajar. Ada yang sampai punya saudara 4 hanya punya gadget 1. Itu yang harus dibagi dengan saudara-saudaranya sehingga mereka tetap harus bisa belajar gitu. Itu kendalanya yang kedua. Yang ketiga, ada juga peserta didik kita itu punya gadget, punya HP, punya Android, tetapi mereka tidak punya kuota atau tidak punya uang yang bisa digunakan untuk membeli kuota tersebut, sehingga tetap tidak bisa belajar dengan maksimal menggunakan jaringan ini atau talian ini. Dan yang masih banyak sebenarnya ya masalah-masalah yang ada di SMA Negeri 5 Batam. Ada juga yang kendalanya seperti ini, dia punya gadget, punya kuota yang cukup atau punya pulsa yang cukup, tetapi jaringan yang selalu atau sering sekali terganggu, sehingga proses belajar mengajarnya juga terganggu jadinya begitu. Tapi intinya adalah untuk peranan pusat sumber tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetap membantu para peserta didik sebagaimana mestinya. Nah, untuk peserta didik kita yang seperti yang tadi, maka pusat sumber memberikan layanan secara langsung. Jadi peserta didik yang seperti ini tadi yang punya masalah dengan tidak punya gadget, tidak punya pulsa atau kuota atau yang lainnya, sehingga mereka memang tidak bisa belajar secara online, maka pusat sumber kita memberikan layanan secara langsung, tetapi dengan cara-cara atau dengan dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dilaksanakan oleh peserta didik yang tadinya harus menggunakan pusat sumber secara langsung. Misalnya mereka harus kita buat jadwal tertentu dan pengunjungnya kita batasi hanya beberapa orang saja per harinya begitu. Khusus untuk mereka-mereka atau pelajar-pelajar kami di sini yang tidak bisa menggunakan gadget secara langsung dalam proses belajar mengajarnya. Namun intinya adalah pusat sumber tetap melaksanakan fungsinya dengan baik. Proses belajar mengajar dengan daring dan online bisa terlaksana dengan baik juga, sehingga luar biasa memang kondisi pusat sumber yang harus yang harus dilakukan oleh pusat sumber dalam kondisi-kondisi saat ini gitu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari moderator cantik kita tadi. Demikian semoga wabah COVID ini cepat berakhir. Di sana kabarnya sudah mulai sekolah kembali ya. Di tempat kami masih belum, masih harus belajar di rumah, masih harus daring, masih harus PJJ. Jadi semoga COVID ini cepat berakhir sehingga kami bisa kembali melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah seperti biasa. Perpustakaan kita di sini juga bisa eksis seperti biasanya, tidak lagi harus lewat jaringan.
tapi sudah mulai normal kembali. Demikian mungkin jawaban kami. Terima kasih atas perhatian kita semua. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erma. Satu perkongsiannya sangat menarik. Baik, terima kasih kepada Yasmin, moderator kita pada hari ini. Pada Cikgu Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan webinar pada hari ini, bicara maya kita pada hari ini. Rasanya beruntung pada hari ini kita dapat berkongsi ilmu di mana seperti mana yang soalan yang diajukan kepada saya tadi tentang macam mana, bagaimana saya menggalakkan murid-murid di sekolah ini untuk minat membaca sekaligus rajin ke perpustakaan. Sebenarnya untuk makluman bersama, sekolah kami SK Taman Kota Jaya telah terpilih sebagai Johan dalam pertandingan pusat sumber di negeri Johor. Baru-baru ini yang telah diumumkan. Jadi sekarang kami agak sibuk sedikit dalam persiapan untuk pertandingan pusat sumber peringkat kebangsaan. Jadi sama-samalah doakan ya kejayaan kami. Jadi dalam pada untuk kita menggalakkan murid-murid untuk minat membaca, sebenarnya antaranya saya dan juga guru-guru di sekolah ini menyediakan kemudahan. Kemudahan di dalam pusat sumber ini, di mana dalam pusat sumber ini terdapat perpustakaan. Pusat sumber ini besar dan di dalamnya ada perpustakaan dan Alamanda Studio. Di mana panel kita tadi, Adik Elisha berada di dalam bilik Alamanda Studio. Ataupun kalau orang kata biasanya disebut bilik tayang untuk rakaman dan aktiviti seterusnya. Jadi dalam perpustakaan ini kita wujudkan beberapa sudut ataupun ruang-ruang untuk dijadikan contohnya dijadikan tempat murid untuk membaca. Jadi murid-murid lebih rasa lebih teruja untuk masuk ke perpustakaan. Antaranya kami telah menyediakan contohnya The Book Cafe. Tempat di mana kalau rakan-rakan bicara maya pada hari ini dapat lihat, moderator kita iaitu Adik Yasmin berada di The Book Cafe. Jadi itu salah satu tarikan kami supaya murid-murid gemar dan minat masuk ke perpustakaan. Jika murid masuk ke perpustakaan dan menuju ke Book Cafe, mereka boleh makan dan minum di sini sambil membaca. Syaratnya mesti membaca. Kalau setakat untuk membeli ataupun tetapi tidak membaca, kita tidak benarkan murid itu berada dalam perpustakaan. Jadi secara tak langsung memang semua murid yang masuk ataupun yang beli makanan di Book Cafe akan membaca buku ataupun bahan bacaan yang kami sediakan. Jadi murid kata apa dapat dua dalam satu lah, ilmu dan juga dapat berehat pada waktu rehat yang ditetapkan. Okay, seterusnya kami juga menyediakan ruang seperti galeri sejarah. Di bahagian satu bahagian dalam perpustakaan ini terdapat sebuah galeri sejarah yang mempunyai bahan-bahan yang kita pamerkan, contohnya sejarah Malaysia, sejarah Kota Tinggi, sejarah ASEAN dan juga ada sudut Datuk Osman Awang iaitu karya agung. Di situ para pelajar dapat menimba ilmu. Ya, secara tidak langsung murid ni dirasa seronok walaupun di situ agak subjek yang agak orang kata berat subjek sejarah, tapi mereka rasa seronok kerana terdapat bahan-bahan yang dipamerkan yang sukar dapat di rumah. Contohnya ada basikal tua, ada barang-barang contohnya dapur lama, kemudian ada barang-barang kraft tangan. Di situ dapat menarik murid untuk membaca bahan-bahan yang dipamerkan di galeri sejarah. Selain dari itu, kita juga menyediakan sudut
Lego Corner. Tak payah pergi Legoland. Secara santai saja murid boleh membina Lego dan mencipta. Ya, mereka boleh mencipta Lego dan dipamerkan. Jadi apa yang hasil yang dipamerkan tersebut kami hargai dan akan kami sediakan hadiah kepada murid yang dapat membuat Lego dengan kreatif. Jadi secara tidak langsung murid juga membaca cara-cara untuk membina Lego. Ya, jadi di situ pelajar rasa minat, untuk masuk ke perpustakaan. Kami juga menyediakan ruangan the book cyber, di mana kami menyediakan komputer untuk murid gunakan untuk melayari internet berdasarkan tugasan yang diberikan oleh guru dengan bimbingan guru lah, ya. Selain itu kami juga ada SAL room, iaitu self assess learning. Jadi murid boleh masuk pada waktu rehat dan menggunakan ruang bacaan tersebut untuk membaca buku cerita dan bahan-bahan yang kami sediakan. Dan kami juga menyediakan pentas untuk bercerita. Jadi di situ para pelajar boleh menggunakan pentas tersebut untuk latihan bercerita ataupun untuk membaca buku dan membuat simulasi lakonan di pentas tersebut. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang kami sediakan seperti ini, menggalakkan lagi murid untuk masuk ke dalam perpustakaan sekolah kami. Sebaliknya, apa yang saya dapat tahulah, beberapa sekolah lain yang rasa menjadi satu masalah besar apabila murid tidak masuk ke perpustakaan. Jadi sebaliknya di sekolah kami, murid terlalu ramai masuk perpustakaan. Sehingga kan kadang-kadang sampai waktu rehat tu agak penuh di perpustakaan kerana terdapat pelbagai kemudahan yang kami sediakan. Jadi saya rasa jika rakan-rakan yang lain lah, contohnya mungkin Bu Irma kan dapat idea yang saya cerita ini, boleh juga dibuat di sekolah sana. Ataupun kalau Puan Syufriana rasa lagi hebatlah di IPG kan, dan pelajar yang lebih, orang kata lebih besar kan, kami sekolah rendah, jadi mungkin sudut-sudut ni agak sesuai lah untuk pelajar sekolah rendah. Selain itu kami juga memang di Malaysia lah kami ada satu program khas, iaitu program NILAM, iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca. Jadi murid-murid membaca dan merekod dalam buku NILAM. Jadi murid akan secara tidak langsung dapat tambah ilmu pengetahuan, dan disediakan hadiah bukan sahaja peringkat sekolah tapi peringkat daerah, negeri dan juga kebangsaan. Jadi untuk makluman, sekolah kami juga telah menjadi johan anugerah NILAM pada tahun 2017 di peringkat kebangsaan. Jadi iaitu peserta tersebut Afifah Aida menjadi ikon NILAM lah sekolah kami, dan menjadi ikon NILAM juga di sekolah-sekolah dan negeri lain. Ya, saya rasa itu sajalah perkongsian untuk hari ini, dan semoga apa yang idea-idea yang kami telah lakukan di dalam perpustakaan sekolah kami dapat dijadikan contoh dan juga mungkin untuk dijadikan satu inovasi di sekolah ataupun di tempat lain, agar pelajar-pelajar di sekolah lebih cemerlang, dapat pengetahuan dan juga menjadi pelajar yang cemerlang lah untuk masa depan. Rasanya itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Azlina atas perkongsian itu tadi. Saya sungguh tertarik dengan perkongsian itu tadi. Seterusnya, soalan buat Mayang, pelajar SMA 5. Apakah pendapat saudari Mayang tentang pembelajaran atas talian sepanjang tempoh PKP yang masih melanda di Indonesia pada masa kini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya nak ucap terima kasih terlebih dahulu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara, dan dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Jadi menurut pendapat saya tentang pembelajaran sepanjang talian COVID-19 ini, kelebihannya adalah kita secara tidak langsung sudah membantu pemerintah untuk mengurangi atau memutuskan mata rantai dari penyebaran virus ini sendiri, agar penyebaran virus ini tidak tersebar lebih luas nantinya. Karena vaksin untuk menyembuhkan COVID-19 ini sendiri belum ditemukan. Tetapi masih ada kekurangan yang terjadi, yaitu kurang pahamnya siswa untuk dalam pembelajaran selama pembelajaran online ini atau kelas online. Banyak siswa-siswa yang mengeluh bahwa pembelajaran jarak jauh ini kurang membuat mereka paham, karena memang tidak semua murid-murid mempunyai pemahaman tinggi untuk memahami suatu pembelajaran hanya dengan melihat suatu video pembelajaran atau mencari dari artikel-artikel di laman pencaharian. Sebab itulah banyak dari murid-murid yang lebih memilih untuk pembelajaran secara seperti biasa, yaitu tatap muka, karena pembelajaran secara jarak jauh ini kurang membuat ikatan antara guru dengan muridnya menjadi lebih kuat. Jadi hal inilah yang membuat mereka lebih memilih pembelajaran secara tatap muka. Selain karena sulitnya siswa dalam memahami suatu pembelajaran, kita juga dapat berpikir untuk siswa yang kurang mampu. Bagaimana jika sebelum pembelajaran jarak jauh ini, mereka memang tidak memiliki laptop, handphone atau gawai atau dan lainnya, barang elektronik yang tidak mereka miliki. Karena pembelajaran online ini, mereka dituntut untuk memiliki setidaknya satu saja barang elektronik yang dapat digunakan. Apalagi untuk siswa-siswa yang kurang mampu untuk membeli kuota internet saja, mereka kadang susah. Lalu bagaimana lagi dengan siswa yang berada di pedalaman? Di pedalaman itu sangat susah mencari sinyal. Jikapun ada yang dapat sinyal, kuota internet yang dijual di sana sangatlah mahal. Jadi itu salah satu kekurangannya. Jadi apalagi sekarang semenjak ada pandemi COVID ini, perekonomian bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia rata-rata memang sudah menurun karena disuruh tutup tempat-tempat ramai dan sukar dalam mencari bahan baku untuk modal industri. Jadi saya harap semoga seharusnya di saat seperti ini seluruh komponen yang ada di negeri ini dapat bekerja sama. Dalam artian tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat. Seharusnya masyarakat lebih dapat menyadari bahwa untuk menjaga itu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena jika bukan dari diri sendiri, siapa lagi yang dapat menjaga diri kita sendiri? Saya kira sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mayang. Semoga COVID-19 yang melanda di Indonesia akan berakhir dengan secepat mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Barisan panel sekalian, sekalon terima kasih diucapkan atas kesudian ahli panel dalam menjayakan bicara maya pada hari ini. Tanpa kalian, bicara maya ini tidak dapat dijalankan. Semoga ilmu dan perkongsian pada hari ini dapat dimanfaatkan. Sekian, terima kasih.